Izin buka face shieldnya ya Bu. Cantik. Bu, suatu kehormatan nih bagi saya, Jaringan Prima, kita dipersilahkan atau diterima di ruang paripurna yang sangat bersejarah ini. Saya juga merasa terhormat nih, Jaringan Prima bisa. Saya izin pakai blazer juga nih Bu, karena Keren, saya menghormati ruangan. keren. Dan Ibu juga penampilannya berubah tadi dari pakai lapangan baju lapangan ke indoor. energik, terus kemudian ini tampilan sebagai politisi ya Bu ya. Nah, Indah polisi, Kurnia, perempuan. perempuan Komisi 11. Oh ya, ini baju sarung. seragam Komisi 11. Ini sarung Baduy. Oke. Jadi terus katanya suruh dukung UMKM. Kalau dong. mau dukung UMKM ya harus belanja produknya. beli produk UMKM. From top to toe semuanya nih UMKM. Termasuk Wow. ini nih. Wah. Bali nih, silver. Kami ikutin berita-berita, Ibu lagi gencar banget mendukung program-program UMKM Go Oh, itu Digital dari dulu. Oh iya, dengan digital transaksi beberapa tahun terakhir. menggunakan QR Code Indonesia Standard. Oh, Chris. Dan ternyata di masa pandemi ini kita sudah disiapkan oleh Tuhan ya, dengan cara kita mulai bergelut di sistem pembayaran yang cashless gitu ya. Bahkan sekarang touchless gitu ya, semuanya itu digital keuangan, digital ekonomi ya. Seluruh transaksi itu saat ini adalah suatu kebutuhan dan lifestyle gitu. Jadi kalau kamu sudah nggak digitalize gitu, kayaknya udah kehilangan zaman nih gitu. Sekarang semua menggunakan, dan itu praktis gitu ya. Dan juga sangat cocok di era pandemi ini, nggak ketemu orang, semuanya semua di genggaman, ATM di genggaman yang gitu ya. Tapi perhatian Ibu ke UMKM yang Go Digital ini luar biasa. Iya, ya. karena memang UMKM adalah backbone perekonomian kita loh. Dia menyumbang PDB lebih dari 60%. Dan juga serap tenaga kerja itu lebih dari 90% UMKM. Jadi kalau UMKM kita tangguh, Indonesia tumbuh. Tantangannya itu harus dihadapi seperti masalah managerial skill-nya, kemudian bankability-nya, literasi digital, literasi keuangan, itu harus tetap kita lakukan secara masif bersama dengan mitra kerja kami, OJK, Bank Indonesia, teman-teman Komisi 11 di daerah pemilihan masing-masing, ya edukasi dan literasi, agar mereka lebih melek digital, melek keuangan. Dan asal tahu saja, KRIS atau KIRIS itu sistem pembayaran Bank Indonesia yang membuat catatan secara tidak langsung para pelaku UMKM itu ada semua di situ. Supplier, buyer, semua transaksinya semua, kalau ekosistemnya terbangun semua nanti ya digitalize ya. Semuanya menggunakan KRIS gitu. Akhirnya ya semua tercatat di situ. Nanti suatu saat kalau pelaku UMKM tersebut datang ke bank untuk me-apply kredit gitu, catatan recordnya udah kelihatan tuh, siapa suppliermu, siapa bayarmu, karena ada catatan di situ tanpa dia harus secara manual menuliskan. Saya dengar-dengar dari teman-teman nih yang ada juga di anggota dewan, kemudian isu-isu di DPR lah gitu kan. Itu Ibu tuh sosoknya sangat cair. Ibu yang bisa merangkul, katanya nih Bu ya, merangkul teman-teman dari berbagai fraksi. Jadi kalau ada Ibu tuh lebih cair, lebih hangat, lebih seru. Ada cerita nggak sih Bu dari balik itu semua, kan ketemu di berbagai fraksi dan tadi macam-macam, itu gimana Bu? Jadi saya mengawali hidup saya itu dengan talenta dari Tuhan bisa menyanyi, tahu kan? Dan saya memiliki profesi pertama adalah seorang entertainer, gitu. Saya menghafal banyak lagu, Santi. Jadi saya tidak bisa disuruh milih suka lagu apa, genre apa, enggak. Saya bisa menyanyikan segala genre musik, dan saya bisa menyanyi dalam berbagai bahasa. Menyanyi ya, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris tentu ya, Spanyol, Belanda, Jerman, Jepang, terus kemudian Mandarin, Konghu, Hokkien, gitu saya senang. 里却笑颜开，梦已起，似情人已不在。 Jadi saya suka nyanyi dalam berbagai genre, dan kadang-kadang menyanyi itu adalah sebagai instrumen bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan indah dan mudah. Saya banyak pada saat saya masih di bank itu, saya bisa memenangkan bisnis, masuk ke dalam satu institusi karena modal lagu. Ada ceritanya tuh, satu modal lagu My Way itu saya bisa dekat dengan direktur utama dan dia bisa memutuskan payroll sistemnya masuk ke Indah Kurnia. Iya, saya kalau malam dengan teman-teman Komisi 11 itu kita chatting, kadang-kadang sepele lah, kita ngirim lagu yang cocok dengan suasana hati kita gitu. Contohnya Pak Meke gitu ya.
Terus kemudian Pak Hafiz, Pak Sihar, itu malam-malam kita share lagu gitu, sepele aja langsung jadi seru gitu di grup itu. Dan pada tahun periode sebelum ini ya, 2014-2019 saya bikin kenang-kenangan dengan teman-teman saya. Itu saya bikin satu lagu dinyanyikan secara bersama-sama bergantian, satu baris, satu baris, satu baris. Tidak ada satupun anggota Komisi 11 yang tertinggal. Wah, luar biasa. Semua nyanyi dan kita punya klipnya. Nanti bisa ditayangkan kalau ada waktu. Justru dengan menyanyi itulah Ibu bisa mencairkan suasana. Iya, apalagi kalau lagu yang menghibur dipilih semua. tepat ya. Lagu yang dipilih kita harus Iya. tepat. Bu, Ibu dapat rekor muri juga kan waktu itu? Iya. Pernah Ibu dapat rekor muri menyanyikan 714 lagu tanpa teks. Itu gimana Iya, tuh, jadi Mbak? murinya dua. Yang satu bola ya. Iya, Bola perempuan, manajer satu Persibaya yang mampu bawa tim juara. Kemudian 2006 itu, tahun 2007 Surabaya ulang tahun hari jadi 714. Saya bikin LPJ, laporan pertanggungjawaban saya kepada Tuhan untuk talenta menyanyi. Masyarakat Surabaya, wali kotanya juga sahabat saya Bambang Deha waktu itu. Saya persembahkan di HUT 714, saya mendaftarkan diri di Muri untuk menyanyi 714 lagu tanpa teks selama 5 hari dan Tuhan izinkan itu terjadi. Saya ditangisin oleh beberapa kawan sampai lagu yang ke-714 itu. Aduh, kebayang Bu. Saya menyanyikan lagu, iya, lagu dari tahun 1901 sampai tahun 2007 waktu itu. Jadi mulai lagu They ask me how I knew my true love was true, itu sampai oh hip hip hura hura, itu closingnya. Saya bisa menjalani kehidupan dengan mudah dan indah, termasuk saya bayar sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah itu saya biayanya dari nyanyi karena saya penyanyi profesional sejak umur 8 tahun. Loh, iya, banker pun itu mereka merekrut saya bukan karena pendidikan formal saya ekonomi dan perbankan, tapi karena saat itu dia butuh penyanyi. Oh, sebenarnya nyari penyanyi bukan Iya, nyari entry point-nya dari nyanyi. Tapi kalau 5 tahun kemudian satu grup saya itu hanya saya yang dipromosikan sebagai pimpinan cabang, itu adalah hal yang berbeda. Saya sudah berikrar. Tuhan izinkan saya untuk boleh terus menyanyi sampai Tuhan tidak mengizinkan lagi. Dalam undangan saya waktu konser, saya hampir setiap tahun, hampir setiap kelipatan 5 tahun usia saya konser. Kemarin pun Ibu habis Saya manggung konser kan di Tanjung Perak Jazz ya. Tanjung Perak Jazz 2021 ya. kemarin. Kemudian saya juga konser sama Adi MS di Balai Sarbini ya Iya, itu. iya. Adi Saya itu lihat juga tuh di YouTube. Adi itu memberikan, sahabat saya satu tuh, Adi itu orang yang idealis ya. Dia selama ini patronnya dia adalah kalau konser Adi itu 45 menit, break 15 menit, 45 menit the second performance. Tapi untuk saya dia ngiringin saya 3 jam non-stop tanpa berhenti. Adi MS dan Twilight Orchestra itu lakukan. Karena saya menyanyi begitu banyak lagu dan Adi tidak ada satupun yang di take out oleh Adi, semuanya dia kompos, dia aransir, dia aransemen dan kemudian jadilah lantunan nada-nada yang indah dari awal sampai akhir di Balai Sarbini. Dan saya rasanya terima kasih sama Tuhan, terima kasih sama teman-teman, termasuk kawan-kawan Komisi 11 DPR, terus kemudian kementerian, lembaga, mitra kerja semua nonton menguatkan saya di situ. Jadi saya kalau ingin, kalau sudah mulai lungkruh ya, mudah mulai capek, saya konser. Begitu saya mau konser, semangat itu hidup lagi karena ini bekerja semua. Jadi saya organize sendiri semuanya dan itu membuat saya jadi semangat dan happy. Jadi ternyata ternyata untuk bahagia dan sehat itu resepnya harus tetap menjaga semangat. Dan itu yang saya tularkan ke teman-teman saya untuk menjadi penyemangat. Ada satu lagu yang sangat indah, Santi. Lagu ini bagus sekali. Bahkan dengan satu kata dan satu tindakan ini kita bisa menyelesaikan hampir separuh permasalahan hidup kita. Mau dengerin lagunya Charlie Chaplin. Nyanyi dong, Bu. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through. If you just smile. Luar biasa. Bu, merdu banget Bu, aduh dengernya sampai ke hati. Luar biasa. Lagu bagus. Bagus banget dan tadi penghayatannya Ibu itu yang merdu, membawakannya dengan penghayatan yang luar biasa. Keren Bu. Kita jalan-jalan keluar Ibu. Yuk.
Oke. Kira-kira hal apa yang mungkin ingin Ibu capai? Masih ingin Ibu capai? Oh, sebenarnya kalau target hidup kita itu tiap hari saya ingin menjadi orang yang berarti. Pesan buat para perempuan Indonesia